kasih. Ya, terima Iya. kasih Mas Riki dengan Mas Adi ya, Ya, mewakili Bapak Dubes untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Ya, nah, jadi tentunya yang pertama-tama sekali harus saya tanyakan adalah kondisi pandemi COVID-19 yang semakin ganas ya di Indonesia. Nah, kira-kira di Austria sendiri kondisinya bagaimana saat ini? iya. Mungkin sebelum kami menjawab pertanyaan Mas Dimas, mungkin sedikit pembukaan dari kami. Pertama, kami atas nama Pak Dubes mengucapkan terima kasih bahwa Pak Dimas berkenan untuk berbincang dengan kami, dengan tim KBRI Wina. Dan juga selaku Head of Chancery di sini, saya ingin menyampaikan salam dan juga permohonan Pak Dubes tidak dapat bergabung dengan kita pada perbincangan kita hari ini. Karena kesibukan beliau di berbagai pertemuan dan sidang PBB sehingga tidak dapat bergabung bersama kita. Sebagai contoh mungkin minggu ini beliau sibuk di UNIDO sebagai Presiden Badan Pembangunan Industri. Dan mungkin sebelum ke sana juga saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adi seperti Mas Dimas sudah mengetahui. Kebetulan di sini saya adalah selain Head of Chancery juga Minister Counselor untuk isu ekonomi dan politik bilateral. Dan saya pernah bertugas di KBRI Riyadh, sebuah perwakilan bilateral, kemudian penempatan berikutnya di PT RI Jenewa, sebuah perwakilan multilateral, dan saat ini bertugas di KBRI Wina, di mana pos ini cukup spesial karena tidak hanya bilateral tapi juga multilateral. Jadi kita tidak hanya berurusan dengan Austria dan Slovenia, tapi juga berurusan dengan PBB di Wina. Dan mungkin sebelum nanti kita menjawab mengenai COVID, kami persilahkan Mas Riki untuk juga sedikit memberikan kata pembukaan. Silakan Mas Riki. Terima kasih Pak Adi. Mas Dimas, salam sehat dari Wina. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami senang sekali hari ini bisa bertemu secara virtual, secara visual dengan Mas Dimas yang selama ini kita kontak-kontakan dengan email, dengan WhatsApp, dan ya insya Allah informasi yang kita bisa bahas hari ini berguna buat Mas Dimas pribadi maupun juga untuk teman-teman pemirsa dari channelnya Mas Dimas. Nama saya Riki Iksan, saya ada di Wina, bertugas sebagai counselor untuk Pensosbud, penerangan sosial dan budaya, dan juga untuk fungsi protokol dan konsuler. Jadi saya sendiri sudah sama dengan Mas Dimas, dengan Mas Adi, sudah 3 kali penempatan pertama saya di Washington DC waktu itu, kemudian kedua di Tokyo, dan yang sekarang saya ditugaskan di Wina. Dan harapan saya juga tentunya kami bisa memfasilitasi, membantu, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, dan juga tentu untuk hubungan Indonesia dengan Austria maupun dengan Slovenia. Mungkin dari saya itu dulu secara umum. Kita nanti bahas lagi gitu. Baik, terima kasih atas perkenalannya Mas Adi dan Mas Riki. Sepertinya saya sudah berbicara dengan 2 diplomat keren Indonesia yang berada di Austria. Ya, mungkin sudah boleh kita mulai. Baik, mungkin dari untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, langsung saja atau diulang pertanyaannya? Tidak apa-apa, silakan. Ya, jadi untuk situasi pandemi di Austria, sebagaimana mungkin Mas Dimas pernah dengar situasi pandemi secara umum di Eropa sudah mulai membaik. Angka sudah relatif turun karena ada kebijakan vaksinasi yang sudah cukup luas ya. Seperti di Austria misalnya sudah 42% warganya sudah divaksinasi, jadi sudah hampir separuh sudah divaksinasi. Kemudian mereka juga kebijakannya cukup efektif. Bahkan mungkin saya bisa bilang sangat efektif karena berhasil benar-benar mengerem laju pandemi ini,
sehingga angkanya relatif rendah meskipun saat ini dalam kondisi pelonggaran. Mereka mendasarkan ini pada kajian per 2 minggu biasanya. Kalau angka 2 minggu itu stabil, rendah, dan tidak ada yang perlu, kapasitas rumah sakit masih cukup, mereka akan melonggarkan. Tapi kalau kapasitas rumah sakit sudah mulai akan penuh, mereka akan mengetatkan. Itu sudah dilakukan sejak ke awal pandemi. Jadi mereka seperti di Indonesia juga ada rem, ada gas, ada rem, ada gas. Dan satu hal lagi yang mungkin layak untuk kita belajar dari mereka adalah warganya relatif taat hukum. Jadi meskipun ada beberapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah yang pengetatan misalnya, tapi mereka akan mentaati kebijakan tersebut ketika sudah diputuskan oleh pemerintahnya. Dan selain itu juga ada sanksi yang cukup berat, misalnya seperti apabila lockdown, ada yang nekat membuka suatu event atau suatu tempat yang harusnya ditutup, mereka bisa didenda sampai 30.000 euro para penyelenggaranya. Dan yang nekat datang ke situ bisa didenda sekitar ribuan euro, 3.000 euro. Dan misalnya ketentuan lain seperti masker, apabila tidak mentaati ketentuan masker bisa didenda antara 50 sampai 200 euro. Jadi ada sanksi yang tegas dan sehingga warganya taat hukum, dan itulah mungkin yang membuat kebijakan Austria dan juga Slovenia serupa jadi efektif dalam mengendalikan pandemi. Mungkin Mas Riki bisa menjelaskan terkait COVID. Kebetulan beliau adalah Satgas COVID di KBRI. Jadi ya, mungkin beliau lebih punya banyak informasi. Silakan Mas Riki. Terima kasih Pak Adi. Apa yang disampaikan Pak Adi tadi benar adanya. Jadi di WINA sendiri, di Austria secara umum, dan di Eropa ya, mereka sudah mengalami situasi sudah membaik. Tetapi tentunya ini dilihat dengan tetap memonitor perkembangan. Tadi seperti disampaikan setiap 2 minggu pemerintah Austria akan merevisi kembali peraturannya terkait dengan pelonggaran atau tadi rem gas tadi ya. Dan masyarakatnya juga sangat termotivasi untuk melakukan testing dan vaksinasi, karena mereka ada satu sistem yang saling mendukung, dalam arti konteks mereka punya ada sistem 3G namanya. Nah itu 3G itu adalah 3 hal, yaitu sudah tes negatif, sudah vaksin, atau sudah pernah sembuh dari COVID. Dan tes 3G ini dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas-fasilitas publik seperti restoran, tukang cukur ya. Jadi mungkin kalau ini interview terjadi sebelum pelonggaran, mungkin Mas Dimas akan lihat rambut kita gondrong-gondrong karena kita nggak pernah ke tukang cukur ya. Agak sulit kita mengakses tukang cukur yang sifatnya sangat close ini ya, kontak ya. Nah, dengan adanya pelonggaran ini, situasi yang sudah mulai membaik, nah mereka sudah menerapkan sistem 3G ini ya, di mana setiap orang harus menunjukkan bahwa mereka sudah tadi vaksin atau tes atau sudah sembuh, sehingga ada kepercayaan dari, misalnya saya datang ke satu restoran bahwa tetangga saya ini sudah dicek dan sudah clear ya. Nah, di tempat-tempat yang sudah diakses oleh yang sudah di cover oleh 3G itu tadi keharusan untuk memakai masker, ataupun tidak boleh makan di tempat ya. Sekarang sudah mulai dilonggarkan dan kita sudah bisa hampir kembali normal, walaupun jarak tetap dijaga ya, tidak dikosongkan, tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu close contact. Nah, sistem 3G ini juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, berlaku untuk satu Eropa, sehingga mereka memiliki standar yang hampir serupa ya, walaupun negara kadang-kadang ada sedikit up and down-nya ya, beda mungkin dalam pengaktifan jumlah hari setelah vaksin misalnya, ataupun berlaku umur
3G itu mulai dari umur berapa sampai dewasa ya. Misalnya contohnya di federal saat ini berlaku mulai dari umur usia 12 tahun. Itu harus 3G tadi mulai in effect. Tetapi di kota Wina sendiri karena rate-nya yang paling tinggi di Austria, mereka menerapkan dari usia 6 tahun. Nah, hal ini karena menyebabkan adanya satu zona yang memiliki keseragaman ketentuan ya untuk akses fasilitas publik, sehingga mereka memudahkan untuk saling berkunjung di sesama negara Eropa. Nah, mungkin hal ini bisa kita terapkan di kawasan kita ya, tidak saja hanya di Indonesia, tetapi juga mungkin across the board, misalnya dalam konteks ASEAN, kita bisa coba untuk adakan satu standar yang sama sehingga memudahkan untuk travel antara ya sekarang ini Indonesia sudah ada travel bubble ya arrangement, tetapi kan itu sifatnya bilateral dan negonya on a country per country basis. Nah, kalau ini kan mereka suatu sistem yang sangat universal di kawasan Uni Eropa sementara. Terima kasih Mas atas informasi tentang COVID-19. Semoga warga negara Indonesia tidak bertambah yang terinfeksi COVID-19-nya. Nah, kira-kira selama menjadi seorang diplomat ini, both Mas Adi dan Mas Riki, kira-kira apa saja kesan dan tantangannya nih? Oh ya, baik, mungkin saya menjawab terlebih dahulu Mas Riki ya. Silakan. Ya, baik. Tantangan sebagai diplomat tentu banyak ya. Pertama jelas kita dituntut untuk fleksibel karena kita akan bertugas cukup lama di suatu tempat yang memiliki perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Jadi kita dituntut untuk luas bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan budaya itu. Kemudian kita juga sebagai diplomat dengan tantangan pekerjaan yang ada, kita dituntut untuk rajin bergaul dengan counterpart kita, dengan counterpart itu artinya kolega-kolega di lain instansi, kolega-kolega kita di negara setempat, rajin menjalin kontak, menghadiri resepsi. Kadang-kadang orang berpikir diplomat hanya menghadiri resepsi hanya untuk fun, datang. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah pada saat kita menghadiri resepsi, kita menjalin jejaring, kita menggali info dari para diplomat lain yang hadir di suatu resepsi itu, dan kita juga seringkali kita harus menggalang dukungan buat Indonesia untuk beberapa posisi pada saat resepsi itu. Jadi kadang ada mispersepsi seolah-olah diplomat hanya menghadiri resepsi saja, itu mispersepsi yang meluas. Kemudian tantangannya adalah kita juga dituntut untuk memenuhi tugas kita, karena tugas kita sebagai diplomat kan sebenarnya PNS juga, kita bekerja untuk negara dan rakyat Indonesia. Jadi kita ditantang bagaimana agar apa yang kita lakukan itu membumi. Menurut istilah Pak Dubes kita di Wina, Pak Darmasyah Jumala, ada konsep namanya diplomasi membumi. Diplomasi yang benar-benar membawa manfaat buat rakyat Indonesia secara real untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kita juga dalam pikiran kita selalu ada mindset itu dalam melaksanakan tugas, itu juga tantangan yang cukup besar. Kita mungkin di pos bilateral berusaha untuk meningkatkan nilai ekonomi, ekspor, investasi, yang pada akhirnya berujung pada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada saat kita berdiplomasi di forum multilateral pun kita perlu ada mindset itu. Apa yang kita negosiasikan, rules yang berlaku untuk internasional, norma-norma internasional yang kita perjuangkan, kita negosiasikan, sebisa mungkin memberi manfaat yang banyak